Perkenalkan, nama saya Oktavian Sultan. Saya dari Prodi Keperawatan kelas B, dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara pemasangan infus. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara pemasangan infus yang baik dan benar. Mengetahui cara memasang infus yang baik dan benar sejatinya adalah tugas dari tenaga kesehatan. Meskipun begitu, tidak ada salahnya untuk Anda mengetahui bagaimana cara memasang infus, terutama apabila orang terdekat Anda adalah seseorang pasien yang tengah menjalani perawat jalan di rumah. Nah, sebelum membahas cara memasang infus yang baik dan benar, ada baiknya Anda ketahui terlebih dahulu sekilas mengenai infus dan tujuan pemberian itu sendiri. Untuk itu, simak terus penjelasan mengenai infus berikut ini. Mengenai infus sejatinya adalah sebuah metode yang digunakan untuk memasukkan obat ke dalam tubuh secara langsung dengan melalui pembuluh darah. Metode pemberian infus yang satu ini tidak serta-merta diberikan kepada setiap pasien yang jauh sakit, tetapi hanya pada pasien yang sudah tidak memungkinkan mengonsumsi obat secara oral atau melalui mulut. Biasanya rekomendasi pemasangan infus akan diberikan oleh dokter ketika pasien sudah berada dalam kondisi lemah dan memerlukan obat untuk segera masuk ke dalam tubuh agar kondisi tidak bertahan parah. Adapun contoh kondisi ini adalah seperti pada pasien yang mengalami dehidrasi, stroke, sehingga keracunan. Pada kondisi-kondisi tersebut, konsumsi obat secara oral melalui mulut akan membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus melalui proses pencernaan terlebih dahulu. Berikutnya, pemasangan infus yang baik dan benar. Infus tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang dan asal-asal. Pemasangan infus akan dilakukan oleh perawat atau dokter. Sebelum pemasangan infus, ada beberapa alat yang perlu disiapkan terlebih dahulu. Berikut ini alat-alat yang perlu disiapkan terlebih dahulu sebelumnya pemasangan infus. Yang pertama, cairan infus sesuai kebutuhan pasien. Yang kedua, standar infus. Yang ketiga, perlak. Yang keempat, plester. Yang kelima, gunting. Yang keenam, bengkok. Yang ketujuh, tourniquet. Yang kedelapan, sarung tangan yang steril. Yang kesembilan, kasa. Yang kesepuluh, alkohol swab. Yang terakhir, betadine. Setelah menyiapkan alat-alat tersebut, lalu bagaimana cara memasang infus yang baik dan benar? Berikut ini cara memasang infus yang baik dan benar. Yang pertama, sebelum memasang infus terlebih dahulu mencuci tangan hingga bersih. Yang kedua, mendekatkan peralatan ke pasien agar mudah dijangkau. Yang ketiga, menjelaskan kepada pasien mengenai prosedur dan sensasi yang akan. Yang keempat, mengatur posisi pasien ke dalam keadaan terbaring. Yang kelima, menyiapkan cairan infus dan menyambungkannya ke selang infus. Setelah itu, menggantungkan cairan infus ke dalam standar infus. Yang keenam, menentukan area vena yang akan ditusuk untuk menyalurkan infus. Yang ketujuh, memasang alas. Yang kedelapan, memasangkan tourniquet pembendungan kurang lebih 15 cm di atas vena yang hendak ditusuk. Yang kesembilan, menggunakan sarung tangan yang steril. Yang kesepuluh, memberikan desinfektan pada area yang akan ditusuk dengan diameter 5 cm hingga 10 cm.
11. Menusukkan IV kateter vena menggunakan jarum yang terhadap ke jantung. 12. Memastikan jarum IV telah benar-benar memasuk ke vena. 13. Menyambungkan jarum IV yang telah ditusuk ke selang infus. Yang ke-14, menutup area inseri menggunakan kasa sering yang steril, kemudian memberikan plester. 15. Mengatur tetesan infus yang sesuai. 16. Melepaskan sarung tangan. 17. Memasang label pelaksanaan yang mencantum informasi mengenai nama pelaksanaan dan waktu pelaksanaan. Ke-18, membersihkan alat-alat dan mencuci tangan. Demikian penjelasan saya mengenai cara memasangkan infus yang baik dan benar. Perlu diketahui dan waspadai timbul efek samping dari pemberian infus seperti terjadinya efek pada area bekas suntikan sehingga mengumpal darah. Apabila terjadi hal-hal tersebut, segera hubungi dokter atau perawat terdekat. Sekian dan terima kasih.